Guys, kita bahas lagi soal kejanggalan kasus Pauman Indramayu. Oke, sekarang kali ini gue mau bahas kejanggalan berdasarkan fakta persidangan. Oke, simak baik-baik ya. Dalam rekaman CCTV kios sebelah kios Budi itu 0246, katanya menurut saksi verbal dari penyidik mengatakan diduga itu adalah pengangkutan jenazah Budi oleh Ririn dan Prio tanggal 30 Agustus pukul 02.46 dini hari menjelang pagi. Ingat, 30 Agustus 2025 pukul 02.46 pagi hari ya. Kemudian pukul 5 paginya setelah mereka di rumah Budi, Ririn menyuruh Prio mengambil cangkul atau pacul ya ke rumah Prio di sekitar Pepabri. Ini fakta persidangan ya. Ini keterangan Prio setelah cabut keterangan dari Tony RM. Dan ini adalah fakta persidangan. Prio mengatakan jam 5 subuh tanggal 30 Agustus 2025, Ririn menyuruh saya mengambil cangkul di rumah saya di sekitar Pepabri, kompleks Pepabri itu jam 5 ya, di tanggal yang sama. Kurang lebih jarak dari rumah Budi ke Pepabri rumah Prio itu kurang lebih 30 menit pulang pergi pakai ojol ya. Berarti nyampe lagi ke rumah Budi kurang lebih setengah 6 ya, ingat setengah 6 pagi. Kemudian nyeret-nyeret jenazah, gali dan nguburin kurang lebih 1 jam cukup nggak? Berarti setengah 7 itu baru beres, maksimal jam 7 pagi ya. Ternyata itu adalah rekayasa, kebohongan, dan skenario. Kenapa? Karena dalam BAP ada 2 saksi yang di BAP dan ini fakta persidangan, sudah diambil sumpah, sudah dinyatakan di persidangan oleh 2 saksi tersebut. Siapa? Sutikno dan Carifan, 2 orang pegawai hotel Adis Syariah ya. Mereka mengatakan dalam rekaman CCTV pukul 5.10 pagi hari tanggal 30 Agustus 2025, Ririn dan Prio masuk ke dalam hotel, masuk ke dalam lobi, lalu check-in di resepsionis. Catat, pukul 5.10 pagi tanggal 30 Agustus 2025 mereka terekam CCTV dan itu ada CCTV-nya. Gimana konsepnya? Pukul 5.10 mereka udah di hotel. Sementara kata Prio di sidang, jam 5 saya disuruh ngambil cangkul. Pulang dulu ke rumah kurang lebih 30 menit. Sampai rumah Budi setengah 6. Gimana? Nggak nyambung kan? Berarti ini rekayasa. Siapa yang merekayasa ini kok konyol? Ini bobroknya ya, ketahuan banget skenario untuk menghilangkan 4 nama. AY, Yoga, Hardi, Joko. Mereka merubah TKP, merubah skenario. Jadi lebih masuk akal itu. Dari awal saya mengatakan yang paling masuk akal adalah keterangan Prio di awal terhadap Tony RM. Itu 1.000.000% real, alamiah. Logikanya ya, 30 September 2025 jam 5 subuh Ririn nyuruh Prio ambil cangkul ke rumah, pulang pergi kurang lebih 30 menit. Ini fakta persidangan loh. Tetapi mereka lupa beberapa bulan sebelumnya sudah ada 2 orang saksi pegawai hotel yang sudah di BAP dan sudah bersih jadi saksi di persidangan. Dalam BAP itu mereka mengatakan, saya melihat kedua terdakwa Ririn dan Prio masuk ke lobi hotel Adis Syariah pukul 5:10. Ada rekaman CCTV. Emang si Ririn sama Prio ini kembar? Kok sekitar jam 5-an mereka udah di hotel, tapi jam 5-an juga yang sama mereka masih nguburin si korban di rumah Budi. Masuk akal nggak? Ini udah nggak bisa dicabut BAP-nya. Sudah jadi saksi di persidangan. 2 orang ini sudah disumpah. Dan keterangan Prio di sidang itu adalah keterangan setelah cabut dari keterangan dari Tony RM. Ini sudah jadi fakta persidangan, sudah dibacakan kemarin oleh JPU dalam tuntutan terhadap terdakwa Prio. Itu udah nggak bisa diralat. Tapi setelah gue baca-baca, gue pelajari persidangan, ternyata ada kejanggalan ini di jam yang sama. Ayo, jam 5.10 udah di hotel. Tapi di sidang bilang jam 5 disuruh ngambil cangkul. Kurang lebih 30 menit
baru balik ke rumah Budi, belum nguburin, itu bisa sejam 2 jam. Yang benar yang mana? Ya jelas keterangan 2 saksi inilah, ya pegawai hotel Adi Syariah yang di sekitar Jatibarang. Berarti ini tetap hubungannya dengan Joko. Mobilnya monggok-monggokan, Joko minta diturunkan di sekitar apa tuh Bulak kalau nggak salah, ya. Kemudian mereka dikasih uang cash oleh Joko, disuruh nginep di hotel terdekat. Ini bawa aja KTP Budi. Berarti si biadab Joko ini ya terlibat. Yang ngambil KTP Budi itu Joko, HP Budi yang ngambil Joko. Ke hotel nyampe terekam CCTV jam 5.10. Ini fakta persidangan juga udah ada dalam BAP, ya. Ayo gimana, jam 5.10 masuk hotel, sementara jam 5 subuh kata Prio di sidang dia disuruh ngambil cangkul. Ini mana yang benar? Makin kuat ada intimidasi terhadap Prio dan sekeluarganya untuk merubah keterangan demi menyelamatkan 4 nama, Aye, Hardi, Yoga, dan Joko. Sampai detik ini saya masih konsisten. Keterangan Prio yang pertama kali adalah keterangan yang paling benar. Kejanggalan-kejanggalan ini yang saya jelaskan, ini akan masuk dalam pledoinya Pak Tony RM. Hakim yang waras, adil, bijaksana, ya, akan bisa membandingkan dari BAP 2 saksi, pegawai hotel Adi Syariah yang keterangannya pukul 05.10 mereka masuk hotel, dengan dakwaan JPU terhadap Prio yang mengatakan di salah satu kalimatnya, ya, Prio disuruh pulang oleh Ririn pukul 5 subuh di tanggal yang sama untuk mengambil cangkul. Oke? Masih banyak kejanggalan persidangan yang tidak sesuai dengan BAP saksi dan fakta persidangan. Nanti gue bahas lagi.